Halo pemirsa setia VBC, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBC Market Review and Outlook untuk periode 14 sampai dengan 18 September 2020. Kembalinya safe haven di tengah ancaman risiko. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya meningkatnya kembali tensi ketegangan antara Amerika Serikat dan China dengan AS menolak visa lebih dari 1.000 orang China dengan alasan risiko keamanan. Statistik COVID-19 versus prospek pemulihan ekonomi diperhatikan oleh pasar dengan pasar melihat secara hati-hati perkembangan berita pengembangan vaksin corona. Gagalan diloloskannya stimulus fiskal AS di mana Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang stimulus di Amerika. Krisis prospek dari Brexit yang semakin dalam dan akhirnya menekan pound sterling pada minggu lalu. Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 28,6 juta orang yang terinfeksi di dunia dan sekitar 920.000 orang sudah meninggal dan menyebar ke 213 negara dan teritori. Pasar saham dunia cenderung terkoreksi, harga emas dunia berupaya untuk naik, serta US dollar menanjak naik sebagai safe haven aset. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi global, dan tensi AS China ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBC Market Review dan Outlook untuk periode 14 sampai dengan 18 September 2020. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada minggu lalu melemah, terkoreksi cukup tajam secara mingguannya 4,26% ke level 5.016. Ini merupakan koreksi tajam khususnya setelah ada rilis rencana PSBB total di Jakarta. Namun demikian di akhir pekan pasar rebound kuat 2,5% untuk sehari itu dari posisi oversold di terendah 3 bulannya. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan masih bisa menambah reboundnya. Mata uang rupiah pada minggu lalu terkoreksi cukup tajam 0,95% secara mingguannya ke level 14.890 rupiah per US dollarnya. Tertekan juga mata uang rupiah ini oleh berita PSBB total Jakarta pada minggu yang akan datang. Sementara itu dolar global berlanjut menguat. Untuk minggu depan ya kemungkinan rupiah ini masih akan terus mencoba rebound. Pada minggu lalu Bank Indonesia merilis beberapa data dengan indikasi perbaikan, diantaranya survei konsumen Bank Indonesia untuk Agustus 2020 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terus membaik meskipun masih berada pada zona pesimis. Kemudian penjualan eceran Juli 2020 dilaporkan terus membaik meskipun masih dalam fase kontraksi. Hal itu sejalan juga dengan peningkatan daya beli masyarakat dan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Sementara itu, tingkat inflasi dilaporkan tetap rendah dan terkendali. Untuk September 2020 diperkirakan akan sebesar 1,46% secara year on year-nya. Ya, kita beralih ke pasar forex sekarang. Mata uang US dollar pada minggu lalu menguat. Ini dolar sebagai safe haven dengan merosotnya bursa saham. Dan kemudian juga tertopang oleh tergelincirnya pound sterling karena tidak jelasnya prospek Brexit. US dollar index terpantau menguat ke level 93.27. Sementara pairnya euro dollar menguat tipis saja 1.1844. Pound sterling yang melemah cukup tajam ke level 1.2793. Dolar yen melemah tipis ke level 106.13. Untuk selanjutnya, US dollar ini nampaknya cenderung untuk lanjut menguat. Ya, bursa saham Asia pada minggu lalu variatif, terpantau demikian. Pasar nampaknya mencermati pergerakan saham khususnya sektor teknologi. Ini mengikuti dinamika bursa Amerika. Indeks Nikkei Jepang terpantau menguat ke level 23.406, indeks Hang Seng Hong Kong melemah ke level 24.503. Untuk minggu depan, kemungkinan bursa Asia ini masih berhati-hati mengambil posisi wait and see. Bursa saham Amerika, Wall Street pada minggu lalu terkoreksi, terutama dipimpin oleh merosotnya sektor saham-saham teknologi. Terpantau indeks Dow Jones Industrial Average melemah ke level 27.665, sementara indeks S&P 500
melemah juga ke level 3.338. Ya, pasar emas dunia spot gold pada minggu lalu ya menguat walaupun sedikit ke level 1940 US dollar per troy ounce-nya. Pergerakan pasar agak konsolidatif dengan menguat terbatas. Ini oleh karena kekhawatiran investor terhadap prospek pemulihan ekonomi global. Untuk minggu depan, kemungkinan harga emas dunia ini berpeluang untuk menguat kembali. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 14 sampai dengan 18 September 2020. Ya, saya di sini Alfred Prasi, mohon diri sejenak, stay safe, stay healthy, salam Fibis.